Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom. Kami bersyukur bisa ketemu lagi. Ini udah bulan Februari loh Pak Max. Ya, selamat bertemu di bulan yang baru. Semoga berkat Tuhan yang sudah menunggu di bulan Februari ini akan memberi kita kesempatan untuk terus mengalami kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah hari istimewa untuk kita akan berbicara tentang Bible Intakes. Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum pernah dengar nih kata Bible Intakes, Pak. Walaupun Sabda sudah beberapa kali ya berbicara tentang Tapi Bible kata Bible Index. sudah pernah dengar. Oh, Bible sudah pasti. Ya, Berarti ya, masalah dengan kata intake. index. Ya. Ya, Akan mungkin bersama belajar apa arti intake, ya. input itu yang masuk. Dan Hmm. secara paling sederhana kami akan lihat apa yang masuk. Masuk dalam aku, andai beberapa sumber akan lihat dengan analogi makanan, akan lihat Bible intake dari 3 paradigma atau pandangan, dan lebih daripada itu akan bergumul AI, digital, dan perkembangan. Apakah ada perbedaan Bible intake sekarang dengan 2000 tahun yang lalu? Ya, 100 tahun pasti. yang lalu, 50-20 tahun yang lalu. Ya, Dan itu, sejarah Bible Index sudah so long. Ya. Sejak Alkitab ada, itu sebenarnya Bible Index sudah ada. Tadi Pak Max bilang itu bagaimana Alkitab masuk ke dalam kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah, bagaimana itu terjadi ya. dan apa perubahannya dulu dan sekarang. Ya. Oke, silakan Pak Max. Mau mulai dengan sejarah Bible Index? Well, saya memulai dengan hampir bilang maaf karena terlalu banyak yang diharapkan untuk hari ini dan tidak mungkin akan bisa sampaikan semuanya. Secepatnya akan mulai dan Bible intake itu tidak hanya satu disiplin rohani, tapi dengan hadiran AI itu mengubah segala sesuatu AI dan karena itu harus mikir seputar Bible intake dan firman Tuhan, apa yang kami bisa belajar bersama. Ya, Pak Max, saya mau minta penjelasan sedikit ya. Bible intake itu salah satu dari disiplin rohani. Tapi Ya. disiplin rohani kan banyak sekali ya. Ya. Doa, melayani, dan lain. Salah satunya adalah Alkitab. Ya, sebentar lagi akan lihat 10 jenis disiplin rohani dan sekaligus pertanyaan, apakah disiplin rohani abad digital dan digital beda daripada yang dulu? Ya. Saya akan mulai. Kami lihat Bible intake dulu dari classical, sekarang digital, dan masa depan ke AI. So itu yang pertama yang kami lakukan. So ini agendanya. Akan mulai dengan satu introduksi sejarah eating, makanan, food. Apa arti intake? And berdasar itu akan mulai lihat Bible intake dengan lebih banyak detail. And itu punya 3 aspek yang saya harap bisa diskusi. Yang pertama itu untuk spiritual discipline, disiplin rohani, dan dari itu akan mulai omong tentang lapar rohani. Ya, dan setelah itu kami akan kepada siapa yang merah-merah? Scripture engagement and studying conversational Bible. Now, setelah itu akan menggali lebih dalam tentang AI dan Bible intake. Then how to, okay? And setelah itu tanya jawab. So, introduksi. Introduksi ini untuk zaman ini saya lihat topik yang paling popular. Kalau lihat Instagram, apa yang paling sering muncul? Makanan, Pak. Kalau lihat TikTok, makanan lagi. Dan restoran-restoran. Dan HP sudah di training. App yang mungkin paling popular di Indonesia itu bukan Gojek tapi Shopee untuk food. GoFood. Ya, dan saya lihat sekarang Grab. Bisa grab food, tidak hanya transportasi. Dan makanan sudah berubah dalam sejarah. Saya akan mulai dengan itu. Asumsi saya, food itu satu kebutuhan dasar. Tanpa makanan, no food, tidak ada hidup, no life. Gampang, sederhana. Tidak makan 3 hari namanya puasa. 40 hari namanya Yesus. 80 hari, 100 hari namanya mati. Actually, saya lihat kurang lebih setelah 1 jam, setengah hari, 1 hari, berapa banyak anak sekarang. Wah, saya tidak bisa tahan.
Tetapi food itu kebutuhan dasar. Tidak ada siapapun yang akan mengargumentasi. Tapi juga food itu fondasi kesehatan. Tergantung apa yang dimakan. Ya, kalau saya hanya makan gula terus, tidak akan. Ya, dan anak kalau diberi, ternyata mungkin anak lahir sebagai semut. Karena kalau anak diberi pilihan, gula atau apapun lain, akan makan gula terus. Ya. Ada gula, ada semut, tapi saya janji ada anak yang akan ikut. Dari donat sampai semua jenisnya. Tapi food itu fondasi kesehatan. Food itu baik, Tapi harus hati-hati. Ada berapa banyak jenis food? Ada yang baik, sayur. Yang mungkin tidak sebaiknya orang sekarang bilang daging, atau yang Seafood. berapa banyak makanan yang kolesterol, dan ada yang jelas tidak sehat. Alkitab pun menjelaskan ada makanan yang lebih halal atau lebih haram yang bisa oke. Tapi Paulus bilang makanan apapun itu bisa baik. jika dilakukan dengan ucapan syukur. So, kata jika, kalau, dan harus hati-hati. Jangan makan apapun, kapanpun, dimanapun. And nanti akan lihat analogi ini terkait tidak hanya dengan food intake, tapi dengan Bible intake. Lebih dari itu proses. Kalau ada makanan, tidak hanya bisa beli dan makan mentah, tapi harus bisa disiapkan. Saya rencana malam ini makan apa. Setelah itu dipersiapkan, setelah itu dimasak. Setelah itu harus dilayani dan diberi makanannya di meja atau di piring. Paling suka, paling penting, akan makan, eat. Ya, but setelah itu siapa yang bersih-bersih dan sisanya disimpan? Mengapa ada kulkas? Untuk makanan masih baik, tidak busuk sebelum disiapkan dan masak, dan sisanya bisa dimakan untuk sarapan hari berikut. So ini sangat-sangat penting, dan ternyata makanan tidak hanya proses nyata untuk bisa disiapkan dan makan, tapi sekarang makanan setiap kali ada sosmed, Instagram, foto-foto, pesan online, share. Ternyata makanan itu tidak hanya sesuatu yang sendiri untuk biologis, tetapi itu jadi sesuatu yang sosial. Makanan itu lebih daripada hanya makan, masuk, mulut, kenyang, selesai. Tapi, dan ini tetapi yang penting, makanan ada penyakit. Kalau saya makan terlalu banyak, boom, obesity. Makan kurang, anoreksia. Kalau saya makan hanya gula, diabetes. Hanya kolesterol, jantung, dan itu krisis jantung. Sampai ada teman yang baru meninggal karena itu, yang kami kemarin untuk kuburan. Anyway, and bisa keracunan, bisa bisa berapa banyak masalah berdasar makanan yang tidak tepat. Ya. Lebih lagi dalam bahasa English mereka suka bilang GIGO. Garbage in, garbage out. Yang masuk dan yang keluar. Bible intake, food intake busuk, yang penyakit yang keluar bikin busuk. So ini yang cukup sederhana. Jadi analogi untuk Bible intake itu jelas sekali dengan makanan ya Pak ya. Yeah, and apa sikap kita terhadap makanan? Kami just makan bebas atau kami disiplin? Kapan-kapan, apapun, ada satu peribahasa yang dari satu sisi saya setuju. Dari sisi nyata biologis, you are what you eat. Apa yang masuk, nanti jadi daging. Apa yang masuk jadi sel otak. Apa yang masuk itu dari darah sampai semua tubuh saya asal daripada apa yang dimakan. Kesehatan saya sangat terkait dengan apa yang saya makan. And masa depan saya mau tidak mau kurang makan, ya sakit dan seterusnya. Dan sekali lagi, no food, no life, sudah semua setuju, tapi saya akan bilang bad food, makanan buruk atau stunting, itu bikin hidup lebih sulit. Bad food, sulit. Bad life. So, ini sudah cukup jelas dan makanan sudah berubah dari dulu. Makanan itu hanya untuk kebutuhan jasmani sampai kalau saya lihat entertainment. Ya, itu jadi
berapa banyak orang hanya kepada satu toko, rumah makan, untuk bisa foto makanannya. Mereka lebih peduli Instagramnya daripada apa yang masuk tubuhnya. Kalau itu ulang tahun, yang paling penting itu apakah dapat foto yang tepat, sakit perut atau apapun yang berikut, bukan itu yang penting. So, food dalam cara persiapan teknologi daripada dulu masak gampang, sekarang ada air fryer, microwave, berapa gadgets untuk bisa masak. Teknologi dan perkembangan dengan segala perubahan zaman dari api, ayam bakar, sekarang segala jenis dan caranya untuk bikin makanan. Ya. Teknologi mengubah, social media mengubah, sekarang teknologi berubah cara kita makan. Apa dan mengapanya dan motivasinya. Sampai orang bilang makanan tidak hanya kebutuhan dasar, tapi itu entertainment, seperti dia bilang. Dan itu sekarang menggeserkan fungsinya, caranya, dan dampaknya. Nah, sekarang saya mulai melihat, Pak, hubungan ini dengan disiplin rohani atau disiplin makan. Betul. Ternyata untuk food secara biologis, ada satu disiplin makan. Waktu yang tepat. Disiplin yang makan kuantitas, kualitas, dan jenis yang tepat. Dan kami akan lihat tidak hanya untuk makanan, jasmani, tapi akan sekarang lihat dan mikir secara rohani. Okay? So, sekarang sudah lihat sejarah makanan. History of Bible. Bible. Well, itu firman Allah. And ini bukan untuk bagaimana makan satu buku atau satu HP atau satu. Nah, tapi kalau lihat sejak Alkitab itu dari lisan. Ya. Tuhan yang berbicara. Sampai lo itu daripada lisan sampai tulisan. Dan kami lihat dalam sejarah Tuhan yang berbicara, firman-Nya ditangkap dalam macam tulisan sampai cetakan. Ada cetakan berapa variasi terjemahan, berapa bahasa, dan berapa kaya sejarah Alkitab. Kalau lihat AI dan Bible, akan lihat di dalamnya singkat sejarah Alkitab, dan lihat lisan, tulisan, cetak, digital, media Bible, seperti Badena atau audio Bible, video Bible, comic Bible, seperti di comic.app yang Sabda lakukan. And lebih dari itu studi Bible and seluruh ekosistem sampai smart Bible. Dan akan lebih banyak detail nanti. Tapi semua ini arah kepada AI Bible, conversational Bible. And itu penting untuk topik kita hari ini. Bible intake. Apa makanan kita rohani? Bible secara dasar. Okay? Ya. Dengan, go ahead. Ya. Salah satu yang sangat menarik, Pak, ini Alkitab itu menjadi makanan rohani yang sangat fundamental atau fondasi untuk kita bisa bertumbuh. Makanan rohani seperti Alkitab adalah bagian yang sangat esensi di dalam kehidupan orang Kristen. Betul. Jadi sejarah ini bukan hanya sekedar sejarah perkembangan teknologi ya, tetapi sejarah perkembangan bagaimana orang Kristen menghargai Alkitab. Betul, dan akan lihat paralel tentang kebutuhan dasar sampai food intake. But lanjut dulu. Sejak Alkitab, ada law, batu, perkaman, cetak, ada digital, ada Tuhan yang berbicara dengan segala cara dan teknologi zaman itu. Tapi sekarang, tak hanya itu, tapi Alkitab pintar, smart Bible, AI Bible, and digital Bible berkembang dan tidak hanya buku cetak di dalam layar, tapi seluruh ilmu dari biblical computing, seluruh kemampuan daripada digital tools and digital platforms, semua itu dimungkinkan untuk punya smart Bible, Alkitab pintar, and next generation AI, conversational Bible. Tapi paralelnya masih sama. Bible, Alkitab itu kebutuhan dasar. No Bible? No life. No life. Bible itu fondasi kesehatan. Bible itu baik, tetapi kalau saya tidak baca,
itu baik, tetapi kalau saya hanya kadang-kadang akan lihat dengan cara yang tadi, Bible, berapa banyak jenis, ada klasik, ada digital, ada AI, ada audio, ada media, ada video, ada komik, ada berapa banyak jenis, hampir terlalu banyak jenis. Tapi apa gunanya kalau saya tidak memakainya, kalau tidak interaksi dengan Alkitab? Lebih dari itu, kami akan lihat Bible process. Untuk Bible intake, ada daripada renungan, devotional, ada PA, ada sampai AI squared, ada berapa banyak cara Alkitab akan masuk. Dan kalau itu masuk sebagai disiplin rohani, saya akan grow, tumbuh. Kalau itu masuk sebagai scripture engagement, itu dibagi dalam bahasa, budaya, dan beberapa banyak cara, suku, dan tempat. Scripture engagement itu tidak hanya aku tetapi untuk orang lain. Dan akan lihat kalau saya belajar, itu berarti studying the Bible, conversational Bible. Tapi saya akan mengulang penyakit. Kok bisa ya, Pak? Ya, kalau lihat di Amerika, ada orang yang punya rak dengan 10 Alkitab. Mereka ke gereja, mereka dengar terus, dan mereka ada radio yang 24 jam hanya mainkan khotbah dan seterusnya. Berapa banyak yang masuk, yang mengkagetkan, mereka tidak meledak karena terlalu banyak Alkitab, tapi itu dah keluar. Sama dengan kalau makan terus-menerus sampai terlalu banyak, tapi obesity rohani ada. Ada lain yang sekali per tahun, 3 kali, Pasca, Natal, mereka ke gereja, dan hanya dapat firman saat itu. Kaget mereka masih punya nafas dan bisa hidup. Diabetes, ada yang hanya mengambil pilih-milih semua yang gula-gula. Janji Allah ini, wah berkat ini, dan hanya pilih itu. Tidak mau dengar 100% Alkitab yang lain. Mereka bikin diabetes. Hanya gula dan manisan dari Alkitab. Dan Alkitab bisa manis luar biasa. Di Mazmur, itu seperti madu. Itu berapa enaknya firman. Tapi awas kalau dapat secara firman, diabetes atau jantung itu macet, kolesterol itu betul sampai tak ada aliran yang benar. Bisa keracunan, bisa itu sama, garbage in, garbage out. Tapi kan Alkitab nggak mungkin akan membuat orang keracunan, Pak. Tergantung, kalau saya hanya baca satu ayat, dan saya hanya baca itu terus-menerus, atau saya baca ayat di luar konteks, atau saya sudah punya pikiran. Misalnya, saya mau kaya. Sekarang saya dengan Alkitab Concordance Digital, saya cari kata kaya. Oh, jadi maksudnya keracunan itu kita bisa membaca Alkitab, tapi memberi interpretasi yang salah, atau mendapat input yang salah tentang Alkitab, itu kita bisa keracunan. Jadi kayak ajaran sesat. Oh, bisa. Berapa banyak. Sama dengan makanan yang seharusnya baik. Tapi kalau tidak disiapkan, dimasak dengan benar, diolah seluruh proses untuk persiapan makanan untuk tidak diracuni. Tapi firman, kalau hati-hati, kadang-kadang itu bisa bikin penyakit macam-macam. Oh, itu AI bisa membuat penyakit tuh, Pak. Karena kalau kita belajar Alkitab dengan AI dan hanya diterima saja, tidak dicek, tidak diolah dengan baik, tidak diresapkan, tidak direnungkan, akhirnya itu justru membuat kita tidak sehat. Ya, tidak hanya AI, tapi Alkitab yang punya search, saya bisa sekarang hanya cari yang diinginkan atau concordance. Ada orang yang akan pakai teknologi dan tanpa sadar mungkin meracuni diri. Apa yang saya mau dengar, saya dapat, dan semua yang lain saya abaikan. Ya, Ya, so harus hati-hati, bijaksana. Dengan makanan, awas, orang memberi makanan gratis pun tak berarti itu akan baik atau sehat. Dan saya akan bilang ada paralel. Dan kami lanjut paralel itu. Bible intake, sikap kita terhadap Alkitab seperti apa? You are what you eat. Anda adalah apa yang masukkan secara rohani. Apa yang masuk, itu punya kepentingan. Dan firman, saya bilang, itu sumber yang paling penting untuk bagaimana Anda akan tumbuh secara rohani.
Ada orang yang bilang nggak kutipan, tetapi Bible intake is the foundation of discipleship. Pemuridan dibangun atas Bible intake dan semua variasi disiplin. And kami sudah bilang no food, no life. Saya berani bilang no Alkitab, tidak ada hidup, lebih lagi hidup yang kekal. Tidak ada arti dalam hidup, lebih tragis tidak ada Yesus dalam hidup. And no Alkitab, no life. Ini kepentingan Bible intake. Ini alasan akan bergumul tak hanya tentang Bible intake, tapi apa dampak digital dan bagaimana AI dalam konteksnya. So, Bible intake. Bagian pertama tentang disiplin rohani. Mulai daripada satu penulis, Donald S. Whitney, sangat terkenal untuk tulis tentang spiritual disciplines, dan dia bilang Bible intake ada salah satu bentuk disiplin rohani yang tercantum, yang di dalamnya, tapi dan dia bilang itu yang paling penting dan pertama. Ini bukunya, dia punya 10, ini daftar isi, dan ini yang 10 jenis spiritual disciplines. And Bible intake, dia punya 6 jenis. Nah, akan lihat itu nanti bersama satu persatu. Tapi paling penting untuk sekarang, itu hanya satu jenis disiplin rohani. Kalau ada Bible intake tapi tidak ada doa, tidak ada penginjilan, kalau tidak ada semua jenis disiplin yang lain, maaf, itu tidak simbangan dan itu akan bermasalah. Tapi tanpa Bible intake, akan doakan apa? Apakah tujuan daripada worship? Tanpa ada Bible intake, bagaimana akan bisa mengenal dan mendekati dan tumbuh dalam Tuhan? Sekarang Bible intake. Ada 6 dari bukunya dan akan tambah beberapa bonus. Ada dari dia, hearing the word, mendengar firman, khotbah, mendengar firman dengan berapa banyak. Ya betul, itu terbalik. Ada reading the word. Harusnya hearing dulu. Hearing itu dulu. And reading, baca. And mengapa? Karena dunia Alkitab mulai dari lisan. Dan berkembang kepada tulisan. Orality, lisan. And so hearing the word, baru reading the word, meditating on the word, memorizing atau menghafalkan, untuk belajar, study, dan belajar secara sistematik, belajar secara dalam, belajar dengan berapa banyak cara, dan lebih lagi applying atau taat kepada firman. Nah, itu yang tadi Bapak menyebutkan penyakit obesity ya. Kalau tidak ada nomor 6, kalau hanya orang akan menghafalkan firman tapi tidak melakukan, kalau mereka hanya dengar tapi tidak belajar, kalau mereka hanya misalnya merenungkan, tetapi nanti kami lihat dengan bonus berapa penting ada firman dengan berapa banyak cara dan bentuk yang masuk. Jangan hanya satu cara, hanya satu macam. Sekarang Bible intake, kalau semua setuju, Bible is the foundation of discipleship. Ada macam caranya untuk Alkitab bisa masuk. Sama dengan makanan. Ada orang yang hanya suka satu makanan itu terus menerus. Itu okay kalau itu makanan yang sehat. Tapi sekarang ada variasi makanan bikin lebih sehat lagi. Atau saya bisa kasih contoh yang lain, Pak. Banyak orang makan sukanya cuma digoreng saja. Wah, itu minyaknya banyak sekali ya. Tetapi dengan bermacam-macam. Ada yang digoreng, ada yang dikukus, atau direbus, ada yang dimacam-macam. Dan itu membuat makanan jadi banyak bervariasi. Betul. Di antara 6 disiplin Bible intake ini, Pak, kalau saya lihat yang paling jarang dilakukan, itu memorizing. Dulu itu yang paling sering. Semua anak sekolah minggu hafal. Dulu karena tidak ada semua yang punya Alkitab. And so Alkitab otomatis dihafal. Karena nggak punya Alkitab. Karena budaya dan dunia dalam sejarah itu dunia lisan. Hanya di dalam abad-abad terakhir jadi dunia tulisan. Apapun yang orang dengar, mereka akan ingat. Apa yang mereka baca, bagian besar itu buta huruf, tak ada artinya. Lebih lagi, kalau tidak di-share, dan karena itu mereka tak hanya menghafal, tapi apa yang diingat
mereka akan lebih sering merenungkan, meditate itu. on the word. Ya. And lihat di Mazmur, Daud punya akses kepada seluruh firman, tapi dia masih akan merenungkan itu pagi dan malam. And saya lihat campurnya dari baca itu jauh lebih baik. Nah, kami tak punya waktu untuk fokus ini dan nanti saya share, tetapi sudah ada satu khusus tentang topik ini yang Sabda pernah lakukan. Tapi saya mau kepada bonus. Tidak hanya reading and hearing, tapi waktu saya mendoakan firman, itu jadi lebih kaya lagi. Waktu saya menyanyikan firman, atau saya membagikan firman, dan waktu saya ngajar kepada yang lain. Ada orang yang bilang, the teacher learns more than the student. Betul. And sebagai satu guru dan dosen yang hebat, you pasti mengerti. Setiap kali seperti kemarin waktu you preaching the word, menyampaikan firman, you dapat lebih banyak daripada seluruh. Betul. Yang bisa dibagikan hanya sangat terbatas dari apa yang sudah saya terima. And so ini cara lain untuk Alkitab masuk dan jadi jauh lebih kaya. Saya tahu teman waktu mereka punya kesulitan beberapa, mereka bilang, baca firman bikin hati tenang. Tapi waktu saya bisa nyanyikan itu, waktu saya bisa mendoakan itu jadi kaya dan hidup. Dan setelah semua masalah lewat, mereka jadi saksi. Dan firman yang sudah hidup, mereka lihat itu menjadi hidup dalam yang lain. Mereka bisa engage orang lain dengan scripture. So anyway, harus lanjut. Ini just gambar oleh kemungkinan Effie. Baca, dengar, belajar, hafal, renung, sharing atau khotbah, doa dan bernyanyi, dan yang paling kiri itu bonusnya. Tetapi yang 6 paling dasar dari baca, dengar, belajar, hafal, renung, dan sharing the word, itu satu disiplin rohani. Ini urutannya baca dulu, dengar tuh seringkali karena di era digital, Pak. Di era digital baca dulu baru dengar, karena sekarang audio Alkitab muncul setelah Alkitab dicetak. Betul. Dan dalam daftar ini mereka lupa studying the word. Okay, no problem. Alright, dengan cepat, Bible intake adalah langkah pertama untuk masuk dan lanjut ke dalam firman Tuhan. Firman yang hidup adalah firman yang menghidupkan hidup kita. Dan saya rasa penting lebih dari itu, Bible intake ada seperti saya bilang, fondasi dari disiplin rohani. Kita lihat di bagian kiri atas, kotak merah, itu 1 dari 10 disiplin rohani. Dan itu penting untuk betul bertumbuh dalam semuanya. Tapi saya akan bilang lagi, itu fondasi tidak hanya dari disiplin rohani, tapi dari pemuridan. Oke? Lanjut. Bible intake adalah dasar dari disiplin rohani. Disiplin rohani adalah alat untuk membantu kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan untuk menjadi seperti Kristus. Wah, Bible intake ujungnya lebih seperti Kristus. Disiplin tidak pernah menjadi tujuan akhir, tapi kehidupan Kristen tidak ada untuk melakukan disiplin. Sebaliknya, disiplin rohani adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Hubungan yang penuh sukacita dan bertumbuh dengan Tuhan, yang di-share dengan sesama dengan lain, yang jadi kesaksian. Nah, ini diambil daripada buku dengan modifikasi sedikit. Sekarang ini ada transisi kepada scripture engagement. Akan pakai definisi yang sama sekarang, scripture engagement, dan lihat katanya hampir sama, tapi scripture engagement untuk sharing firman adalah hasil dari disiplin rohani. Bible intake adalah cara untuk membantu kita bertumbuh dalam hubungan dan seterusnya. Disiplin tidak pernah menjadi tujuan akhir, tetapi untuk share firman Tuhan dan kehidupan Kristen dengan orang yang lain. Terbalik, dengan yang orang lain. Dengan orang lain. Terbalik. Oke, sebaliknya, disiplin rohani adalah sarana untuk mencapai tujuan akhir. Hubungan yang penuh sukacita dan bertumbuh dengan Tuhan lagi dan share dengan sesama. So, sekarang kepada scripture engagement. Scripture engagement adalah satu cara dan hasil dari Bible intake.
Okay? So, apa scripture engagement? Itu adalah journey, pathway, satu perjalanan, satu cara untuk orang lain bisa Bible intake. Kalau Bible intake dan disiplin rohani masuk dan untuk aku dibentuk, tapi untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang lain bisa juga mengenal dan mengerti firman. Scripture engagement adalah interaksi dengan firman yang mengtransformasikan hidup. Transforms life. Kalau lihat dari diagram, scripture engagement punya tahap-tahap daripada becoming, untuk bisa dapat akses kepada firman. Untuk mulai interaksi dengan firman. Daripada nangkapnya sampai refleksi untuk bisa mulai mengerti firman, untuk bisa mengalaminya. And daripada itu jadi nomor 10 di paling atas. Life-changing reconciliation with others. Transformasi hidup. Jadi kalau firman itu cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu artinya bukan scripture engagement ya? Itu bukan even Bible intake, tapi kalau itu masuk dari telinga sini dan tidak keluar dari sini, tapi keluar dari mulut untuk berkati orang yang lain. Jadi tidak boleh langsung keluar ke telinga. Tidak, tapi kalau saya sudah ditransformasi, sekarang firman akan keluar lagi, tapi dengan cara yang tidak hanya memberi aku hidup, tapi menghidupkan yang lain. Dan saat Bible intake, tujuannya bukan hanya saya akan intake Bible, masuk untuk merubah hidup. Itu akan lain. Itu perbedaan ini. Saya sebagai orang kaya punya akses kepada semua makan dan makan kenyang-kenyang. Tanpa penyakit, karena saya akan disiplin, saya akan hati-hati. Semua lain seputar saya mati laparan. Mati kelaparan. Kenapa? Seharusnya kalau saya sudah makan baik dan sehat, saya akan membagi, saya akan share, saya akan bilang, ini enak sekali. Anda harus coba. Saya di dalam kesehatan tidak hanya jasmani, tapi rohani. Kalau firman sudah hidup dan transformasi aku, saya akan ingin semua orang lain bisa intake, partake, bisa partisipasi dan dilibatkan, punya engagement kepada scripture. Apapun bahasa, apapun budaya, manakah mereka ada, saya akan ingin, dan scripture engagement omong tentang bagaimana dari semua suku bahasa dan budaya, mereka juga dapat firman untuk masuk transformasi hidup mereka. Ya, jadi sebenarnya orang Kristen itu orang yang kaya ya Pak, karena dia sudah mendapatkan begitu banyak akses pada firman Tuhan. Ya. Kalau dia makan makanan firman Tuhan, Betul. maka kita seharusnya bukan makan sendiri, tetapi juga dibagikan kepada orang lain. Betul, dibagikan. Dan itu alasan itu satu perjalanan, satu pathway. Daripada dapatnya di bawah, sampai interaksi itu mulai mengubah, saya mengerti, dan di akhirnya tak hanya mengalami tetapi membagi. Ini satu yang nama siklus scripture engagement, khusus untuk digital scripture engagement, daripada Alkitab diproduksi, dibikin, diterjemah, sampai mulai distribusi, sampai promosi dan mengubah hidup. Dan saat ada engagement, orang akan lapar untuk lebih banyak. Ya. Dan dalam siklus ini, kami lihat orang yang sudah cicip firman, ingin firman, produksi, distribusi, dan perkembangan daripada siklus untuk scripture engagement. Bible in, diharapkan Bible out, menghasilkan dalam line Bible in, dan siklus itu terus menerus. Okay? Now, kami akan mulai masuk dalam lebih banyak detail. Dan ini sebagian dari satu presentasi yang sudah diberi 3-4 tahun yang lalu waktu COVID, setelah COVID. Dan saya akan dengan cepat sekali. And nanti untuk lebih banyak kata lihat aslinya silakan. Tapi kemarin waktu itu kami mulai dengan pertanyaan. Apakah Anda lapar? Lapar rohani. Atau dengan perkataan lain, bagaimana makan Alkitab? Cara untuk makan Alkitab. Dan cara-cara kan ada lebih dari satu cara. Okay? And overview apa itu lapar rohani? Wah, itu cara makan Alkitab atau Bible intake. Frase yang lain. Kalau orang bilang Bible intake, kau bilang makan malam. Wah, senang, mereka ramai. Well, ini makan Alkitab. Dan sudah lihat 6 cara
untuk bagaimana lakukan, and then nanti akan diskusi dalam konteks digital. So, pertanyaan yang setiap pendengar harus tanya, apa itu lapar rohani? Dan mungkin tidak hanya diri, tetapi dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kampung Anda. Apakah ada satu rasa lapar yang datang dari Roh Kudus? Satu orang bilang, lubang yang tak terasa diisi. Saya makan sampai kenyang, sampai mual makanan jasmani, tapi masih ada sesuatu yang kurang. Berapa banyak orang saat ini tidak punya puas atau punya segala yang mereka bisa beli, tapi dalam inti dari hatinya ada satu lapar rohani. Itu awal untuk masuk dalam topik Bible intake. Tapi mengapa bosan pada Alkitab? Disiplin tidak itu tanpa arah, itu membosankan, itu sesuatu yang sulit. So apa tujuan disiplin rohani? Boleh kembali sedikit, Pak? Ya. Mengapa ini beberapa kali saya ketika tim Sabda Roadshow di Ya. beberapa tempat ada yang tanya kenapa kita suka bosan ya membaca Alkitab itu, maksudnya kurang gairah. Kemudian aku iseng-iseng waktu menunggu orang lain, saya iseng-iseng tanya AI. Ya. Orang Kristen tuh bisa mendapatkan akses kepada Alkitab banyak sekali, tapi justru kenapa di era digital ini orang Kristen banyak yang bosan membaca Alkitab? Tahu nggak yang dijawab oleh AI? Tak tahu, tapi untuk topik ini sangat cocok. Silakan, apa jawabannya? Karena natur dosa manusia. Betul. Kecenderungan manusia yang berdosa itu adalah menjauhkan diri dari Allah. Ya. Dan tidak menikmati firman Tuhan, tapi menikmati kesenangan dunia. Dunia lebih menarik bagi dia daripada firman Tuhan. Ya, dan untuk banyak Itu yang jawab AI loh, Pak. Ya, tahu. Ya, saya ingat kalau itu muncul dalam khotbah hari Minggu kemarin. Ya, lebih dari itu saya tahu kalau itu hanya disiplin, kalau itu hanya paksaan tanpa keinginan, itu tak hanya membosankan, pelan-pelan itu bikin mual. Itu kalau dipaksa makanan sayur dan benci sayur, suatu saat akan mulai menyembunyikan sayur, akan dengan segala caranya untuk tidak makan karena, and so itu penting untuk mengerti firman tak harus membosankan. Firman bisa berapa kaya, lebih lagi dengan cara-cara yang kami akan lihat. Nah, ini Ibu Deborah bilang bukan bosan Bu Yulia, tapi cepat ngantuk. Ya, tergantung yang mana. Saudaranya. Kalau baca atau dengar, kalau firman itu akan lihat. Okay. So, saya harus ini, this is tunjuan is godliness. Dari 1 Timothy 4:7-8 itu training in godliness. And so tunjuan dari disiplin rohani and lebih lagi dari Bible intake ada for the purpose untuk tunjuan godliness. And godliness itu apa? Menjadi serupa dengan Kristus, miliki kesucian hidup, berperilaku, semua itu. And dari firman itu bisa memberi hidup yang benar-benar hidup. So, tujuan disiplin rohani bukan untuk disiplinnya, tapi tujuan untuk bisa Bible intake tidak hanya untuk Alkitab, tapi untuk relasi dengan Tuhan yang lebih baik. Nah, berarti Anda harus apa? Well, makan Alkitab, Bible intake, dan kami sudah baca, itu satu bentuk disiplin rohani yang dasar untuk semua yang lain. Kami sudah lihat ini dari bukunya, dan sekarang kami akan tanya mengapa Bible intake. Well, tidak ada yang menggantikan Bible intake, karena itu dari disiplin ini Anda akan mengenal Tuhan, mengenal hukum-hukum Tuhan, and anugerahnya, mengenal Yesus Kristus dan karyanya, and bisa menerimanya, mengenal jalan-jalan dan kehendak Tuhan, termasuk untuk hidup Anda, mengetahui cara hidup yang berkenan, dan lebih lagi nikmatinya, mengetahui sumber sukacita sejati. Mengapa Bible intake? Karena dalam firman ada sesuatu keistimewaan. Sidik jari dari Tuhan, suara dari Tuhan. Kalau Bible intake, Anda akan bisa bertemu dengan penulis aslinya. Okay? Mengapa Bible intake? Seperti halnya tubuh membutuhkan makanan yang bervariasi, kami sudah lihat analogi makanan, sampai berapa banyak orang sekarang kenyang jasmani. Ini ada what do you call it,
Masmur, overabundance and berkat dan Kemakmuran. kemakmuran, tapi untuk makanan, tapi mungkin lapar rohani. Demikian juga kalau kita membutuhkan variasi disiplin rohani untuk bertumbuh, dan lebih lagi variasi Bible intake. Cara makanan ya, bagian pertama dengar baca studi dan akan sangat cepat. Maaf sebelumnya, dengar bagaimana mendengarkan firman ayatnya. And itu paling mudah. Pakai headphones, pakai teman, ikut gereja, mendengar untuk taat. Firman Tuhan yang betul hidup, menumbuhkan iman. Ada banyak cara untuk disiplin ini dengan dengar setiap hari. Dan lebih penting untuk saya, iman muncul dari Pendengaran akan firman Tuhan. betul. Dasar dan fondasi iman dari mendengar. Yang kedua, baca. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari baca. Oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Dan kalau itu didengar atau dibaca, yang penting masuk terus. Tidakkah kamu baca? Itu memberi nutrisi rohani, itu mendidik. Dan lagi, makanan setiap hari. Kalau orang tidak makan untuk beberapa hari, pingsan. Beberapa hari lagi rumah sakit, beberapa hari lagi dikubur. Tapi Alkitab, mereka bisa seminggu tanpa mikirkan. Itu mati rohani, Pak, nanti, Pak. Anda punya waktu. Dulu itu satu program untuk dengar firman setiap hari. Betul. Satu pasal per hari. Dan siapkan waktu khusus. Jangan acak. Meditasi sedikitnya. Satu kata, frasa, kalimat. Ada banyak cara, tapi yang penting baca-baca, dengar-dengar. And studi. Dan studi itu Ezra telah menetapkan hatinya untuk meneliti hukum Tuhan, melakukan dan mengajarkan ketetapan dan peraturan. And anyway, studi sabda itu satu lembaga studi untuk Alkitab. And itu jadi jantung daripada sikap sabda dari software 30 tahun yang lalu sampai apps, sampai situs, sampai daripada CD, floppy, dan semua itu terkait dengan studi Alkitab. Sabda memperjuangkan ini dari awalnya. Kenapa? Reading gives us breadth, tapi studi itu mendalamkan. Itu memungkinkan untuk betul sampai menggali dan mengerti dengan cara yang sangat unik dan sangat penting dalam pertumbuhan. Dan Alkitab penuh dengan contohnya belajar daripada Ezra, Berea, Paulus. Yang paling penting apa? Studi. Dan ini satu pertanyaan. Kau lihat dan bandingkan Martin Luther dan semua tokoh yang terkenal dalam sejarah dari kekristenan. Kau lihat perpustakaan mereka dan bandingkan dengan yang ada di tangan. Saat ini saya punya akses kepada jumlah bahan buku untuk studi Alkitab. Ada bahasa asli, ada lexicon, ada concordance, ada interlinear. Daripada tafsiran sampai kamus, versi-versi. Semua itu dan lebih sudah ada. Dulu hanya anak-anak STT itu, Pak, atau pendeta yang bisa dapat akses. Tapi sekarang hampir semua orang Kristen, salah satu kekuatan dari digital ya. Sekarang semua orang mendapatkan akses kepada semua bahan-bahan studi Alkitab. Oke, lanjut. We fail, kami gagal. Kalau kami gagal untuk studi firman. Ya, itu harus kerja. Jujur, R.C. Sproul bilang kami adalah malas. Kayak itu koala. Ya, koala. Tidur 18 jam. Actually bisa lebih. Sampai 20 jam per hari. Okay? Lebih dari itu, studi. Beberapa pesan untuk Anda. And then itu terus, dah ada waktu untuk mendetailkan, tapi kami langsung lompat kepada bagian kedua, 3 bagian berikut. Hafal. Di dalam hatiku, aku menyimpan firman-Mu sehingga aku takkan berdosa terhadap-Mu. Hafal itu the lost art of memorization. Zaman dulu, orang bisa menghafal satu kitab, satu perikop. Satu pasal minimal. But sekarang hanya untuk satu ayat jadi sulit. 2 hari yang lalu ada teman yang bilang,
Wah, dulu saya bisa ingat nomor telepon semuanya. Sekarang nomor anakku diri sendiri saya lupa. Actually, kemarin waktu Bu Yulia hilang HP-nya, karena itu ditinggal di mobil teman, dia tidak ingat nomor telepon siapapun untuk bisa kontak, untuk temannya dikontak. Untung ada intervensi dari Tuhan, tetapi hafal sama dengan dulu orang bisa menghitung dalam otaknya karena ada calculator, Ya. ada mereka bisa navigasi karena belum ada Google Maps, tapi the lost art of scripture memorization. Ya, bisa mundur satu, Pak. Ini kan di dalam hatiku, aku menyimpan firman-Mu. Sekarang di dalam HP-ku, aku menyimpan firman-Mu. Jadi ketika HP hilang, semua hilang, Pak. Ya. Ada firman-Mu di HP-ku, di HP-ku. Nah, itu tidak benar ya. Menyimpan firman harus di hati kita, bukan cuma di HP-ku. Ah, betul. Ya. Di hatiku. Ya, oke. So, lanjut. Cara menghafal ayat, well, tidak ada waktu untuk bisa mengajar, tetapi secara yang dasar, baca, dengar, dan diulang. Dan Bu Yulia saya masih ingat di awal tahun ini, coba untuk gimana hasil daripada menghafal ayat setiap hari. Wow, cukup kerja keras, tapi worth it. Ya, bisa mengulang salah satu dari ayat yang dihafal? Ya. Kalau sekarang tiba-tiba nggak hafal, Pak. Berarti itu harus diulang, and then setelah itu di-review. Kalau lihat yang paling akhir, review setiap hari sampai Ya. itu jadi. Tuh. Yeah. Therefore, I am a new creation. The old has gone, the new has come. Nanti kalau I've sudah been crucified with Christ. And so kalau sudah hafal, bisa jadikan bagian daripada inti, hampir bisa bilang jiwamu. Tanpa dihafal dan bisa diingat. Ya. Sulit sekali. Ini salah satu dari disiplin Bible intake. Dan jujur, disiplin ini mulai mati karena digital. Sayang sekali ya. Mungkin perlu ada klub menghafal Alkitab, Pak. Di HP-ku, di HP-ku. Enggak di HP, di hatiku. Yes. So hafal. Meditasi. Well, bagaimana bisa meditasi kalau dapat notifikasi terus? Itu distraksi, Pak. Betapa aku mencinta notifikasi tentang kucing dan anjing di Instagramku. Oh, no. Aku mencinta Tauratmu. Inilah perenunganku sepanjang hari dan malam. Itu Daud. Tapi Daud yang modern, namanya sekarang tidak Daud, tapi David. And David, apakah waktu dia bangun, langsung cek HP-nya? Tidak. And tidak ada waktu untuk renungan. Kau harus menjawab. Dan sebelum tidur masih belum selesai. Dan ada beberapa teman lain yang kirim dan notifikasi. Dan ya, niat untuk membaca firman akhirnya lupa karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan dengan HP-nya, Pak. Saya dengar kunci untuk bisa meditasi saat ini itu harus dijadwalkan dan harus punya satu pintu ditutupkan dan HP di luar. Minimal dimatikan semua yang lain-lain. Dan di HP kalau Anda daftar ada tempat untuk matikan notifikasi sementara. Klik dan semua notifikasi tidak masuk satu pun dalam waktu itu. Oke, anyway, meditasi. Kata Alkitab itu terkait dengan meditasi firman. Bukti mencintai Tuhan, perintah untuk dilakukan, apa yang dilakukan akan berhasil berkat atas yang dilakukan. Semua ini terkait dengan tidak hanya meditasi, tapi akan lihat di Proverbs, di Mazmur, Amsal, semua ini. Yesus pun, dia pergi untuk merenungkan. Okay. Dan meditasi Alkitabnya seperti apa? Berusaha mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan kebenarannya. Bukan seperti yoga, coba untuk mengkosongkan dan harap pada sesuatu aneh yang lewat. Sangat beda. Ya, itu alasan hafal dulu. Kalau saya punya satu ayat, saya akan meditasi. Berapa baik kasihmu? Berapa baik? Saya akan fokus ke baik. Saya fokus kepada kasih. Sekarang saya fokus kepada dia. Kasihnya.
Wow, Jadi, hebat. jadi kebalikannya ya Pak, bukan mengosongkan pikiran, tapi memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu meditasi. Sangat betul. Dan membangun kondisi mental yang aktif, bukan pasif. Itu tidak sesuatu seperti Itu mantra Pak. ya, betul. Dan harus berusaha terhubung dalam realitas doa dengan Tuhan yang mendorong rasa kepedulian dan tanggung jawab untuk menjadi pelaku firman. Ya. Oke, contoh meditasi. Akulah, bukan aku, tapi dia, kebangkitan dan kehidupan. Dan ternyata kalau saya mikir aku, insting aku, tapi saya sadar dia yang omong ini sangat beda. Waduh, dan akulah kebangkitan. Kebangkitan saya bandingkan dan tak hanya satu tapi satu persatu bisa fokus dan ada cara dan waktu untuk bisa ajar tentang meditasi. Mungkin kapan-kapan bisa Ya. Sabda bisa mengajarkan tentang meditasi. Dan saya bisa berkenang kata per kata, paraphrase firman. Ada juga renungan untuk bisa meditasi tentang satu ayat, tentang satu pasal. Berapa banyak caranya? Dan terpenting dari 6 cara, itu taat. Jangan hanya pendengar, tapi Pelaku firman. the doer. Yes. And kalau saya lihat gambar di kanan, saya kemungkinan besar the thinker. Saya punya satu foto daripada aslinya dan sudah pernah lihat aslinya di Prancis, di Paris, daripada the thinker. Dan saya lebih suka yang itu. Tapi saya syukur ada orang seputar saya yang lebih kepada yang kanan. Mereka akan duduk di situ terus dan mikir, tetapi mereka langsung taat. Mereka langsung akan melakukan firman. Ya, ini Yakobus bagus sekali. Jika tidak menjadi pelaku firman, kamu menipu diri sendiri. So, jangan hanya pendengar, tapi pelaku. Amin. Okay? And berarti harus memahami konteksnya. Harus punya respons yang spesifik. Harus memiliki iman, harapan, dan kasih. And paling penting, terus-menerus minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Itu perlu waktu, and itu perlu pelaksanaan, tenaga. Ya. Jika kamu sudah mengetahui semuanya ini, kamu diberkati jika kamu melakukannya. Amin. Firman, Harus dilakukan. Bible, masuk, intake. Tapi untuk itu alir. Kalau tidak dan macet, itu pelan-pelan bisa meracuni sistem. Itu kesulitan. Kami lihat dalam sejarah perjanjian lama, berapa sering orang Yahudi masih tahu dan dengar Tuhan dan firman-Nya, tapi tidak taat kepada itu. Ya. Oke, ada bonus. Ini extras. Ini juga bagian dari Bible intake. Singing the word, praying the word, storing the word, teaching the word. Dan seperti kemarin, Bu Yulia, preaching the word of God. Semua ini ada bagian daripada Bible intake. And saya rasa pentingnya Bible intake secara klasik sebagai disiplin rohani itu fondasi. And semua ini ada aspek daripada makanan. Saya lihat ini mungkin langsung. Katanya tak penting, tapi gambar ini. Jangan. Lihat perkataan. Ya, so ini menjelaskan itu gambarnya distraction. Iya, tentang preaching, teaching, praying, and storying. Okay. Kesimpulan tentang bagian ini. Lapar rohani ada salah satu ciri orang percaya. Ya. Yes. Kalau you tidak pernah lapar rohani, mungkin ada masalah. Kalau you pernah lapar rohani, you pasti nangkap dan mengerti apa yang sedang diajar tentang Bible intake. Berapa penting memuaskan jiwaku, rohku dengan firman. Dan itu menghidupkan firman, menghidupkan aku dan transformasi aku. Berarti Bible intake adalah makan Alkitab. Nanti punya berapa cara untuk lakukan. Dan jangan lakukan sendiri. Seperti makan. Kalau saya makan sendiri, ya. Tapi kalau saya duduk bersama teman daripada Sabda atau teman dari keluarga dan makan bersama tanpa pakai HP. HP diturunkan itu satu disiplin. Dan makan bisa nikmati. Jangan lakukan itu sendiri. Ya, itu kesimpulan untuk itu. Nah, saya mau sebagai satu catatan. Saya mikir ini saat untuk mikir tidak hanya tentang disiplin rohani klasik, tapi ini saat untuk mikir tentang disiplin rohani
digital, dan lebih lagi AI. Karena disiplin rohani ada 10, tetapi apakah hanya untuk bisa manage waktu HP saya dan notifikasi? Bagaimana dan kapan untuk melepaskan? Saya rasa sekarang itu disiplin rohani. Itu punya kepentingan yang luar biasa untuk hal seperti ini. And so kami lihat disiplin rohani dulu harus diluaskan dan dimikir lebih dalam. Bible intake itu satu disiplin rohani dulu masih laku sampai sekarang, tapi di abad digital untuk generasi AI, apakah ada perbedaan? Apakah ada perkembangan? Lebih lagi dengan scripture engagement untuk bisa share firman itu. Ya. Oke. Ini masih banyak, Pak. Oh, masih, tapi Enggak, soalnya sudah banyak nih pertanyaan yang muncul. Oke, kali ini kami akan skip yang bagian ini dan kepada pertanyaan. But bagaimana Bible intake dari AI? Ada bagian persiapan, ada bagian untuk pemilihan baca dan media, dan untuk baca, dengar, nonton seperti Badena, and then AI yang mendampingi itu. Interaksi dengan Tuhan, dengan firman dari Tuhan. Baca teksnya, yes, dengar, tapi waktu dengan Alkitab, AI itu interaktif. Nanti ada bagian khusus untuk bisa lihat dan diskusi, sharing, dan terapan. So anyway, contoh Bible intake, ini beberapa caranya, klasik. Ya, walking with God, PGA, OEA, observation, interpretation, application, baca, dengar, nonton, SABDA, sekarang AI squared, ya digital, dan media first Alkitab, lebih dari itu dengan AI squared yang 4 langkah, AI untuk masuk dalam teks, Bible intake, tapi selalu disimbangkan dengan satu AI kedua untuk apa yang saya dapat dan implementasi tindakan konkret aplikasinya untuk keluar dari, karena Bible intake harus disimbangkan dengan Bible output. All in, no out, macet. Boom, meledak. Terlalu macet. Ya, dan itu tentang AI. Dan ini akan bagian tentang yang ketiga. Ada tadi spiritual disciplines, ada scripture engagement, and ada juga untuk conversational. And so contoh Bible intake untuk ini kami akan lihat sebentar lagi. Wow, masih banyak ya, Pak. Yeah, okay. So AI and Bible intake. Kami akan ke situ, tapi pertanyaan dulu. Ya. Ya, ini dari Pak Joshua Richard. Mempertimbangkan untuk anak generasi muda itu terlalu distraction memiliki HP dan membaca Alkitab lewat HP-nya. Apakah kita masih akan mentolerir anak-anak muda memakai HP-nya untuk membaca Alkitab karena terlalu distracted dengan notifikasi. Gimana caranya? Saya bilang jangan salahkan anak karena orang tua itu masalah yang sama. Ajar mereka untuk bagaimana matikan notifikasi. Lebih daripada itu saya mikir, dan maaf, kalimat pun itu daripada orang yang tua. Kenapa? Anak sekarang tidak baca Alkitab. Mereka akan dengar itu, nonton itu, dan berdasar itu akan juga baca. Dan semua mereka kalau punya pilihan, mereka akan nonton tentang hidup Yesus, mereka akan dengar daripada firman, mereka akan baca komik Alkitab, dan daripada itu, mereka mulai menggali. Dan so kami mikir saat ini, media first Bible, Alkitab yang titik kontak dan awal untuk interaksi, untuk input daripada firman ke dalam aku, itu media based. Nah, kalau orang tua tanya, bagaimana saya menolong anakku untuk nikmati bentuk media untuk Alkitab, otomatis itu awal daripada HP, berarti di belakang itu ada digital quotient atau digital literacy, intelligence, and responsibility. Bagaimana jadi bisa? Bukan masalah HP-nya ya, Pak ya? Iya, bagaimana dewasa dalam pemakaian HP? Ya, jadi bukan masalah HP-nya bermasalah lalu disingkirkan, tetapi kitanya sendiri yang harus didisiplin dan tahu bagaimana menggunakan HP dengan bijaksana. Betul. And so digital discipline rohani harus dengan termasuk HP-nya. Tadi berbicara tentang meracuni ayat Alkitab. Ini ada Pak Joshua juga
Alkitab tidak meracuni, ayat Alkitab tidak meracuni. Betul. Yang menjadi racun adalah bagaimana orang menginterpretasikan Alkitab itu dengan salah, lalu disebarkan lewat media sosial dan orang yang membacanya itu menjadi melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Ini ada beberapa yang berbicara tentang tadi meracuni itu. Betul. Jadi ya setuju Pak Joshua, setuju juga dengan Pak Heri Lumanto. Ayatnya tidak meracuni, tetapi interpretasi ayat itu yang salah itu bisa meracuni. Ya, atau even kalau saya hanya baca separuh dari ayat dan tidak seluruh ayat dan ayat sebelum, ayat setelah dan konteksnya. Jadi cara membaca Alkitab itu bisa meracuni kalau kita tidak melakukannya dengan benar. Harus Jadi dibaca dalam konteks dan lebih lagi jangan hanya sendiri. Ya, gitu ya Pak Heri dan Pak Hans itu tadi yang menjadi pertanyaan. Kemudian ada Pak Liman sangat senang dengan acara hari ini. Lalu Pak Yohanes selain di sekolah minggu mengajar PAK biasanya diberikan tugas untuk anak didik menghafal ayat firman Tuhan. Prinsipnya pokok dan inti dari keimanan Kristen itu tersampaikan kepada anak. Betul. Cuman memang kemampuan menghafal pastinya berbeda-beda untuk tiap-tiap anak. Tapi kerinduan mereka untuk menangkap inti dari pengajaran Alkitab itu memang harus. Saya akan bilang kalimat controversial, tapi saya sangat percaya anak kecil jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang untuk hafal ayat daripada yang seumur seperti ini. Dan itu jadi lucu. Saya lihat ada anak kecil yang mampu untuk menghafalkan ayat dengan cepat saat guru sekolah minggu masih sedang baca itu dari kertas karena dia sendiri lebih tua dan tak segampang itu. Itu alasan Alkitab bilang teach a child when they're young. Ajar waktu masih muda. Dan ini satu kunci rahasia saya akan bilang untuk hidup. Kalau saya yang tua hafal ayat, itu hanya laku untuk berapa puluh tahun lagi atau 10-20 tahun. Kalau anak umur 5 atau 10 hafal ayat, itu ada di situ sampai 50, 60, 70 tahun lagi. Maka akan jadi 5-10 kali lebih panjang berkat daripada ayat yang dihafal daripada yang setua ini. Mujizat sudah banyak terjadi dengan orang yang menghafal ayat. Oke, hubungan ini Pak Yohanes, hubungan pribadi yang penuh sukacita dan bertumbuh dengan Tuhan, mungkin termasuk di dalamnya perjumpaan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang menjadikan seseorang memiliki akar iman yang tidak tergoyahkan di dalam menghadapi tantangan terberat dan terbesar sekalipun. Setuju ya? Ya, betul. Pak Max juga setuju, Pak. Pak Yanto, bolehkah disimpulkan? Akarnya itu dalam tak hanya hidup tetapi berdasar dari firman. Ini Pak Yanto, bolehkah disimpulkan Bible Intake yang sehat menghasilkan scripture engagement yang sukses? Betul. Baliknya Bible Intake yang tidak sehat akan hanya fokus kepada diri dan tambah dan satu kali hidup meledak dan tak mengerti mengapanya. Disaster. Bible Intake yang sehat akan mau mengalir, akan mau share. Dan tidak hanya share kepada yang sama aku, tetapi tidak ada batasan bahasa, suku atau budaya. Akan mau share sampai tidak hanya ujung padang, tapi ujung bumi, sampai ujung jari, itu pasti akan mau share. Itu seluruh inti di belakang Bible Intake. Yes, dasar pemuridan. Tapi kalau lebih seperti Kristus, sampai hidupmu akan diberi untuk orang lain, bisa masukkan Alkitab. Ini dari Pak Joshua Richard dan tentang anak-anak berkebutuhan khusus, special needs, anak-anak yang sulit konsentrasi, anak-anak yang hiperaktif, gitu. Metode tahapan Bible Intake mana yang paling efektif untuk mereka? Nah, untuk itu, guru yang special needs, dan dulu adik saya belajar tentang special needs, tapi hal pertama itu untuk mengerti learning style. Special needs ada yang lebih lisan, ada yang lebih visual, ada yang lebih untuk mampu baca, ada yang tidak bisa, ada yang lebih kinesthetic. And so kalau mau mereka belajar, pakai cara yang sesuai dengan their strength. Mereka punya kekurangan, tapi di tempat dan cara lain punya kekuatan.
Harus Nah, banyak share dengan teman-teman lain yang juga mengajar di kebutuhan khusus ya, supaya bisa kreatif untuk mengajar kepada mereka. dan mulai dengan just hafal ayat yang sederhana. God Atau loves you. pakai alat peraga. Ya. Nah, lebih daripada itu, saya punya satu teman yang dia pakai rekaman audio Alkitab, Perjanjian Baru, dan dia just menghidupkan seperti radio, dan itu hidup terus. Looping. Betul, looping, dah hanya seminggu, sebulan, dan dia bilang setelah itu, setelah 3 bulan, dia sedang ngomong dengan teman dan dah tahu ayat muncul. Dan lagi muncul karena tanpa sadar, kalau dia dengar itu terus-menerus seputar dia di belakang, itu slowly sink in. Karena Bible intake itu tentang absorbing. Itu tentang itu bisa masuk di dalam dirimu sampai even di bawah sadar. Di dalam jiwa. Dan dia bilang, kami dengar Alkitab terus-menerus seluruhnya 1 tahun. Dan sekarang setiap kali saya dengar khotbah, waduh, oh ya ini ayat ini atau oh, dia sudah tanpa harus mengerjakan dengan khas hanya dari dengar terus-menerus. And so khusus untuk special needs, there's maybe special ways dan harus tanya orang yang punya keahlian. Tapi selain itu doa, kreatif, and sesuai dengan cara yang cocok untuk anak itu. Karena anak itu termotivasi, jauh lebih gampang dari paksaan. Ya. Terus, Ini dari Ibu Mas Riani, saya lagi membuat grup baca Alkitab dari 60 peserta yang gagal sampai saat ini sudah 10 orang. Maksudnya yang gagal 10 orang atau tinggal 10 orang, Bu? Dan sekarang sudah masuk PP, ini tandanya beberapa orang tidak mampu berjuang untuk baca Alkitab. Memang butuh butuh niat yang besar. Tapi mungkin juga butuh hikmat. Dan mengapa? Kalau saya nangkap dari PL, nah kalau mereka sudah ada hanya kejadian itu menarik, tapi sekarang itu akan ada bilangan, imamat, setelah itu kalau masih ada, itu mujizat. Ada mungkin yang kembali untuk Mazmur. Kalau mulai dari Perjanjian Baru, itu lebih baik dan ada reading plans yang bolak-balik. Kejadian, Matthews, and tergantung reading plan dan cara untuk itu. And lebih lagi kalau ada tujuan. Itu penting mereka. Dan memahami. Ya. But kalau masih punya yang sangat berjuangkan untuk dengar dan belajar firman, bagus sekali. Untuk yang tidak, tanya mereka atau bikin kelompok baru dan bilang kami sekarang akan nonton. Dan pakai film Yesus, film Matthews, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan lain-lain. Jadi kuncinya bijaksana dan kreatif ya Pak ya? Ya, dan bisa cara yang lain untuk yang sisanya. Ya, untuk Pak Roy, terima kasih banyak kalau Bapak mendapatkan berkat dari apa yang diberikan hari ini ya. Kemudian Pak, saudari atau Ibu Stefania mungkin bisa dibantu disable untuk, sorry, tadi yang sudah coret-coret ya. Maaf ada yang coret-coret. Kadang-kadang itu karena pakai yang HP dan waktu sedang swipe, cari kemana-mana. Ya. Pak Yohanes, apakah ada persamaan antara meditasi dan saat teduh atau saat berdiam diri di hadapan Tuhan? Jika ada persamaannya, mungkin ada juga perbedaannya. Nah, kata merenungkan itu sangat luas. Itu daripada hanya satu ayat kata per kata sampai renungan harian, satapan harian. Daily bread. And ada yang itu saya baca hasil dari orang lain yang renung dan studi firman, itu renungan, atau saya akan baca sebagian, satu perikop, dan daripada itu mana ayat yang paling tepat, yang ini saya betul mau stop. Dan mendoakan itu, mungkin menyanyikan itu, dalam caranya itu mulai masuk. Sekarang saya akan mulai merenungkan. So, renungan, meditasi, mikir lebih dalam, refleksi, semua itu sisi daripada konsep yang sama. Bagian kecil daripada firman masuk dengan cara yang istimewa. And itu sering diganggu oleh notifikasi dan semua dunia yang sibuk di luar. Itu sangat menolong kalau betul hidup seputar
di quiet, diamkan, and di stop, and sekarang saya punya waktu atau tempat khusus. Dan semua teman yang betul sukses untuk merenungkan dengan baik, biasa mereka punya di dalam harinya 15 menit yang tidak diganggu. Mungkin itu setelah kamar mandi, setelah semua itu, waktu mereka tunggu sampai rambut kering, mereka akan untuk 15 menit duduk dan concentrate on God and His Word. Ya. Ini Insinyur Anggia, sebaiknya kita kembali menggunakan membaca Alkitab ke gereja, bawa Alkitab buku, bukan HP. Karena kita dapat menandai ayat-ayat penting di dalamnya. Dan mudah untuk kita cari kembali. Dan juga, you tidak mematikan Alkitab karena semua orang masih membaca Alkitab dalam bentuk buku. Pak, kita bukan masalah mematikan Alkitab ya. Tetapi itu memang perkembangan zaman, semuanya serba berubah. Kalau Bapak memaksakan orang untuk bawa Alkitab buku ke gereja, kayaknya kok nggak mungkin. Well, Saya secara pribadi senang Alkitab buku. Yeah. Kalau di rumah saya pasti akan pakai Alkitab buku. Tetapi kalau ke gereja atau pergi ke tempat lain agak sulit kalau kita harus membawa buku. Saya punya cara yang kurang sopan untuk jawab dan tanya, apakah Bapak masih bawa parchment atau batu lo? Tidak, karena sudah lewat zamannya. Dan anak, so itu sesuatu yang tergantung. Kalau anak sudah dilahirkan digital, Sulit. mereka preferensi untuk baca dengan digital, and itu sudah satu kebiasaan. Dan untuk baca buku lebih sulit. Kalau anak sudah daripada generasi media, mereka jauh lebih gampang untuk dengar firman daripada baca. Atau karaoke style, baca dan dengar saat yang sama. And so itu tergantung generasi, tergantung cara dididik. Dan jujur ada berapa banyak sekarang di Indonesia versi Alkitab untuk suku-suku yang hanya lisan. Tidak pernah ada tulisannya. Mereka punya Alkitab Perjanjian Baru lengkap, orality, lisan, dan mereka tidak punya pilihan. Jadi tergantung lokasi, budaya dan generasi. Kebutuhan dan generasi saat itu ya. Tapi saya setuju dengan Bapak dengan ini. Kalau sudah punya dan suka satu cara, mungkin itu digital, harus bisa yang lain-lain juga. Ada kekayaan, pelajaran paling dasar daripada Bible Intake. Ada kekayaan, tak hanya baca tapi dengar, tak hanya dengar tapi refleksi, dan dengan variasi seperti Media First Bible. Bisa nonton, yes, bisa dengar, bisa baca, bisa studi, bisa meditasi, bisa segala caranya, termasuk conversational Bible yang akan lihat sebentar. Ya. Jadi sangat berguna kalau kita bisa memakai semua alat dan semua platform yang saat ini tersedia. Sehingga waktu bisa sangat efisien sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saya kira udah selesai Pak untuk pertanyaan, bisa lanjut. So AI dan Bible Intake, ada beberapa komparasi atau bandingan. Sekarang dengan perbandingan, kalau lihat yang akses buku hanya bisa dengan buku, dan itu lebih lambat, interaksi lebih rendah, dan so kalau lihat kiri itu yang lebih klasik. Yang di tengah itu digital. Dan so bisa daripada website, daripada aplikasi. Tapi saat mulai dengan AI, kecepatannya, interaksi, dan akan lihat sampai conversational. Yang klasik itu hanya bisa interaksi dengan bahan yang sudah ada dalam bentuknya, versinya, kalau di halamannya. Dan tidak bisa lebih dari itu. Kalau itu digital, kecepatan untuk bisa cari, menemu, untuk bisa mungkin integrasi. Dan lihatnya lebih besar. Oh, bisa ganti untuk yang tua. Banyak orang suka yang digital, kan saya bisa bikin versi besar. Yang tulisan kecil-kecil, tidak bisa. Tetapi perbedaan itu masih teks dalam bentuknya, plus bahan yang terintegrasi. Tapi waktu dengan AI, itu sangat nolong untuk studi dan mendalami. Kami lanjut. Dan ini kalau digital bisa dibikin besar, tapi tidak. And so classical itu lagi cetakan, dan terbatas dengan itu. Dan itu bagus. Saya punya perpustakaan yang lebih dari 10,000 buku, dan sangat-sangat masih suka dan memakai. Tapi dengan digital saya punya lebih daripada itu,
yang buku digital. Dan saya pakai dua-duanya. And dengan itu, tak hanya buku yang digital, tetapi dari social media, dari forums, daripada bahan yang terintegrasi di Alkitab Sabda, saya bisa dulu 6 versi harus satu meja besar dan buka satu persatu. Bisa sekaligus terintegrasi. Bisa lihat interlinear dan pop-up untuk kamus, untuk leksikon. Berapa bedanya? Dan dengan AI, itu yang bisa melakukan semua itu hampir otomatis. Okay? And AI itu bagian dari satu pengertian tentang Bible intake yang lebih luas. Sabda sudah hampir 15 tahun yang lalu mulai memperjuangkan kepada Smart Bible. Saat itu ada Smart Nation and ingin sampai Smart City dan smartphone dan smart everything sampai kulkas. Saya itu kulkas yang pintar. Tapi Sabda memperjuangkan Smart Bible, dan Smart Bible saya akan ulang itu Study Bible. Ya. Media Bible, AI Bible, Relational Bible, Technology Bible, and Social Bible. Kalau sadar, semua ini ada bentuk-bentuk dan cara-cara untuk Bible intake, Bible engagement yang lebih dalam. Bisa untuk studi dengan slow ecosystem dan bahan terintegrasi. Bisa media dengan dengar, nonton, and media first Bible dengan comics and gambars and multimedia, multi-format. Bisa AI Bible, nanti saya akan jelaskan lebih banyak tentang conversational. Relational Bible yang semua data and data sets yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah dicetak. Technology, segala platform, segala device, and social. Untuk bisa di-share, untuk bisa social media, tidak hanya media yang klasik. So, AI and Smart Bible, bisa lihat AI ada sebagian yang menggabungkan study, media, social technology, yang relationally mengintegrasikan semuanya. Itu bisa hampir bilang kalau lihat, itu pusat dan inti yang menggabungkan SMART. So AI dan Smart Bible bisa lihat, Smart Bible talks about Bible intake. Belum tentang taat dan pelaksanaan, tetapi bagaimana menggali firman. And ini yang sama, dan kalau mau ada situs smartsabda.org, dan ini presentasi dari dulu, dan lagi AI Bible jauh sebelum ada even konsepnya, ada OpenAI, Sabda sudah memperjuangkan untuk AI dan masa depan yang sekarang mulai. Okay? Tadi sudah lihat digital scripture engagement, sekarang berubah dengan AI. Dan perkembangan dengan AI itu berarti ada AI and Bible engagement, AI dengan Bible intake. Dan lihat sebentar lagi, karena waktu sangat terbatas. Ya, Pak. Ya, siklusnya tadi untuk scripture engagement and digital scripture engagement, jadi AI dan Bible. Daripada distribusinya, daripada multiplikasinya, dari produksi and engagement, semua siklus dikayakan. Tak hanya untuk aku pribadi, tetapi sekarang untuk bisa di-share seperti komentar dan pertanyaan dari teman yang bilang, hasil daripada Bible intake dalam aku jadi Bible untuk orang yang lain. Lebih daripada itu, ini menjelaskan dan ada sesi terpisah tentang itu. So, saya lanjut. Oke. Saya akan stop di sini. Mana tentang itu bagian tentang kami skip Mundur. Oke, sorry. Ada salah urutan. Dan khususnya saya mau menggarisbawahi 3 hal. Satu itu tentang Alkitab GPT. Tinggal 5 menit, Pak. Ya, sebagai conversational. Dan kalau punya presentasi lengkap, silakan lihat itu. Tetapi Alkitab berbicara, Alkitab bercerita, Alkitab berdiskusi, Alkitab sekarang saya bisa masukkan itu tidak hanya dengan stories, tidak hanya dengan dengar, tapi saya bisa betul berinteraksi seperti dengan teman. Dan kalau Bible intake tadi itu daripada baca dengar seterusnya, tapi mungkinkah ada satu jenis Bible intake yang paling baik? Saya dengan teman dan ngobrol. Nah, itu untuk saya puncak daripada Bible intake. Perjanjian baru. Maka
sedang ngobrol. Tadi lihat Yesus lakukan ini, atau ingat waktu, and then mereka firman yang mereka sudah jadi saksi hidup dan di-share, dan kekayaannya ngobrol. Dan Alkitab ngobrol, Alkitab GPT itu chat atau conversation Bible, itu bisa jadi hanya alat bantu atau assistant, tapi jadi teman ngobrol untuk nikmati kekayaan daripada firman. Lebih daripada itu ada Sabda Academy, dan daripada itu ada beberapa jenis untuk Bible intake. Mau tahu Alkitab dalam konteks counseling, dalam konteks ministry, semua ini sudah dilatih untuk pelayanan keluarga dan counseling tidak hanya kayakan tapi didasarkan oleh firman. Dan dari itu firman Bible intake tidak hanya dari buku tapi dari hidup alamiah keluarga, pelayanan dan seterusnya. Dan lebih daripada itu, seperti Yulia bilang, kalau di-share, kalau belajar atau growing together, ada kelompok pemuridan online. Itu kesempatan untuk betul share firman dan implikasinya share firman, Bible intake, dan pelaksanaan, dan dampak, dan kepentingan. Share pertanyaan, and grow, bertumbuh bersama, growing together, learning together, sharing together. And so saya rasa itu sesuatu yang sangat baik. Dan ini dari EMDC, bagaimana itu mulai dengan conversation paling bawah, perjalanan kepada komunitas, kepada rencana, sampai transformasi. Transformasi aku, transformasi komunitas. And itu cara untuk AI dan Bible intake. Saya rasa ada lebih banyak lagi, tapi karena waktu terbatas, tapi saya harus bilang, Alkitab, interaksi, engagement, Alkitab, cara itu masuk, Alkitab, cara pengertian, seperti Yul bilang, kalau ngobrol, AI sangat meluaskan pengalaman dan kemungkinan untuk bisa di-share, untuk bisa grow, untuk bisa belajar. Dan tidak hanya classical, tapi digital sudah meledak apa yang Anda bisa dengan firman dan sharingnya, dengan social dan media first, dengan semuanya. Dan saat ini sudah sedang masuk kepada AI dan Bible, khususnya AI dan Bible intake. And untuk saya yang paling penting, dan maaf, bukan Bible intake, tetapi bagaimana itu menghidupkan saya untuk mengekspresi dan bisa share dengan yang lain. Yeah. Bible intake sia-sia tidak menghasilkan Bible output untuk orang lain akan Bible intake juga. Yeah. So, silakan. Satu hal yang terakhir mungkin sebelum Pak Max memberikan kata closing penutupnya ya. Ketika kita berbicara dengan Alkitab atau ketika kita engage dengan Alkitab, itu artinya kita sedang ngobrol dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah ucapan perkataan Allah sendiri, dan itu adalah Allah sendiri. Sehingga ketika kita melakukan Bible intake itu kita sebenarnya sedang enjoying God, sedang menikmati hadirat Tuhan, menikmati Dia, menikmati perkataannya, dan itu menjadi kekayaan yang luar biasa dan kemewahan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Oke, Pak Max silakan memberikan closing statement-nya. Well, dulu waktu pertama saya berbicara tentang Bible intake pakai analogi makanan, dan lebih dari itu makan Alkitab. Tapi sekarang saya suka dan syukur karena sejak AI tidak hanya makan Alkitab, tapi bisa ngobrol. Ngobrol dengan firman, bisa interaksi, bisa tidak hanya engage untuk aku, tapi jadi berkat kepada yang lain. Dan so saya lihat Bible intake, kekayaan dan kemungkinan luasnya jauh lebih daripada 5 tahun yang lalu. And berdasar perkembangan digital dan dalam konteks itu AI, sekarang saya tidak hanya bisa ngobrol dengan AI, tapi saya mengajak orang lain untuk jadi bagian daripada itu. And lagi, Bible tunjukkan untuk transformasi aku sebagai saya jadi berkat untuk bisa melayani yang lain. And dengan AI, itu hanya memungkinkan itu akan lebih daripada sebelumnya. Apakah berarti klasik buruk? No, saya akan mengajar dan mengajak semua untuk klasik
Bible study, classic Bible intake untuk digital. Tapi sekarang ada disiplin rohani, dan lebih lagi harus ada disiplin rohani yang baru, ada alat dan cara yang baru, dan itu bisa jadi bagi berkat untuk memperkayakan kerajaan Allah, umatnya, dan tujuannya.